Untuk minggu ini kita akan membahas materi ukuran dasar demografi. Pentingnya berbagai ukuran dasar di bidang demografi. Berbagai ukuran dasar di bidang ilmu demografi di samping untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa besar kondisi yang terjadi untuk situasi kependudukan tertentu. Selain itu juga menjadi ukuran untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai target maupun kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Maka, dengan demikian, ukuran dasar di bidang demografi memiliki dua manfaat, yaitu pertama, untuk menilai kondisi yang terjadi, dan yang kedua, untuk menilai target capaian yang diharapkan untuk kondisi kependudukan maupun demografi tertentu, sehingga nantinya evaluasi terhadap berbagai program di bidang kependudukan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat kita ketahui pencapaiannya. Semua ukuran dasar tersebut memiliki maknanya masing-masing dan mencerminkan kondisi yang diwakilinya. Selanjutnya, berbagai ukuran dasar yang digunakan. Beberapa peristiwa demografi dapat diukur dengan berbagai cara seperti absolut dan juga relatif. Contohnya yaitu rasio, proporsi, tingkat ataupun rate. Setelah ukuran absolut, misalnya jumlah penduduk, dikembangkan ukuran relatif. Dalam mengukur peristiwa-peristiwa demografi, perlu diketahui bahwa yang pertama, pada periode waktu mana peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, kelompok penduduk mana yang mengalami peristiwa tersebut. Sering dikatakan kelompok penduduk mana yang mengalami resiko untuk mengalami peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga ialah peristiwa apa yang diukur. Itu dia tadi yang perlu kita perhatikan dalam mengukur peristiwa demografi. Ketiga hal tersebut akan menentukan kelompok penduduk mana yang memiliki resiko untuk mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki resiko yang sama untuk mengalami sebuah peristiwa. Berbagai ukuran yang ada salah satunya adalah rasio. Rasio didefinisikan sebagai bilangan yang menyatakan nilai relatif antara dua bilangan. Adapun beberapa contoh rasio yang sering digunakan. Pertama ada rasio jenis kelamin. Mari kita lihat contohnya di sini. Di sebuah kelas ada 15 orang murid laki-laki dan 10 orang murid perempuan. Perbandingan jenis kelamin ini adalah 15/10 sama dengan 1,5, di mana artinya 1,5 murid laki-laki dibandingkan dengan 1 orang murid perempuan. Agar tidak terjadinya pecahan desimal, maka kita kalikan dengan 100. Maka untuk anak laki-laki rasionya itu adalah 150 dibandingkan 100 perempuan. Kemudian yang kedua ialah rasio beban tanggungan. Di sini sudah ada rumusnya ya. Jumlah penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dibagi dengan penduduk yang umurnya 15 sampai 64 tahun, kemudian dikalikan 100. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio jenis kelamin menurut kelompok umur tertentu. Di sini sudah ada jelaskan rumusnya. Jumlah laki-laki pada kelompok umur I dibagi dengan jumlah perempuan dalam kelompok yang sama dikalikan 100. Itu dia ya rumusnya ya. Selanjutnya yang keempat adalah kepadatan penduduk dengan rumus jumlah penduduk di wilayah I
dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi di wilayah I. Kemudian ada juga rasio anak-anak dan wanita. Jadi rumusnya, jumlah anak-anak di bawah umur 5 tahun dibagi dengan jumlah wanita umur 15 sampai 49 tahun, kemudian dikalikan 100. Ukuran lainnya adalah tingkat. Pada umumnya, rasio dan proporsi digunakan untuk menganalisis komponen demografi dari kelompok penduduk, sedangkan untuk rate atau tingkat digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa demografi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dengan rumus, jumlah peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko dalam peristiwa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian dikalikan 1000. Yang perlu diperhatikan adalah penduduk yang mempunyai resiko dalam peristiwa tersebut digunakan sebagai pembagi rumus tersebut, di mana konsep ini menggunakan konsep jumlah tahun kehidupan. Perhitungan jumlah tahun kehidupan dengan cara ini untuk penduduk yang jumlahnya besar atau banyak akan membutuhkan waktu yang lama. Adapun beberapa contoh dari perhitungan rate. Yang pertama, tingkat kelahiran kasar atau CBR. Itu rumusnya ialah jumlah kelahiran pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, kemudian dikalikan 1000. Di sini sudah ada contohnya. Ya, jumlah kelahiran di suatu daerah X pada tahun 2014 sebanyak 7.500.000 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk pada pertengahan tahun sebanyak 210.300.500 jiwa. Maka untuk menentukan CBR-nya ya sesuai dengan rumusnya, 7.500.000 dibagi dengan 210.300.500 dikali 1000 dapatnya 36. Kemudian yang kedua ialah tingkat kematian kasar atau CDR. Rumusnya itu adalah jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, kemudian dikalikan 1000. Di sini juga ada contohnya ya. Jumlah kematian di suatu daerah pada tahun 2014 sebanyak 2.298.400 orang. Sedangkan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun tersebut sebanyak 136 juta jiwa. Maka CDR-nya ialah jumlah kematian di suatu daerah tadi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka dapatnya adalah 16,9. Ukuran lainnya adalah proporsi dan persentase. Di sini sudah ada contoh. Bila murid laki-laki dibagi oleh seluruh murid di kelas tersebut, maka hasilnya adalah proporsi murid laki-laki di kelas tersebut. Jadi, dari contoh ini, proporsi murid laki-laki adalah 15/25, dapatnya 0,6. Kemudian 0,6 ini kita kalikan dengan angka 100, maka proporsi tersebut berubah menjadi persentase. Dari contoh itu kita lihat, atau bisa kita katakan ya, bahwa 60% dari seluruh murid di kelas tersebut adalah laki-laki. Kemudian perhitungan angka pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah sebuah indikator yang sangat penting yang digunakan oleh berbagai negara di dunia untuk melihat keberhasilan masing-masing negara dalam berbagai bidang pembangunan. Untuk tingkat pertumbuhan penduduk merupakan resultante atau hasil dari 3 perubahan komponen demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk.
di mana tingkat kelahiran atau fertilitas juga hasil dari berbagai kondisi di masyarakat yang akhirnya menentukan tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah. Di sini kita bisa lihat metode geometri. Pengukuran lainnya adalah distribusi frekuensi. Tabel-tabel frekuensi hasil dari sensus penduduk kadang-kadang dijumpai dengan kategori yang tidak terjawab. Maka kelompok yang tidak terjawab ini nanti akan disebarkan ke kelompok-kelompok lainnya dengan menggunakan teknik prorating, di mana teknik prorating ini dapat dikerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan suatu faktor pengalih atau R. Kemudian cara yang kedua adalah jumlah kelompok umur ditambahkan dengan hasil perkalian proporsi penduduk kelompok umur tersebut dengan jumlah penduduk yang tidak terjawab. Ini dia bisa kita lihat tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur sebelum dan setelah dilakukannya prorating. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. R sama dengan 47.494 dibagi dengan 47.494 dikurang 60 sama dengan 1,00 ya, pecahan desimal. Kemudian 8.462 dikali dengan pecahan tadi sama dengan 8.473. Dengan menggunakan faktor pengalih tersebut dapat dihitung jumlah penduduk setelah dilakukannya prorating untuk setiap kelompok umur dengan cara mengalihkan jumlah penduduk sebelum prorating dengan faktor pengalih. Kemudian cara yang kedua, jumlah penduduk setelah dilakukan prorating untuk kelompok penduduk 0 sampai 4 tahun, yaitu 8.462 ditambah 8.462 per 47.434 dikali 60 sama dengan 8.462 ditambah 10,70, maka hasilnya adalah 8.473. Jadi cara yang pertama dan cara kedua hasilnya sama ya.